Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ranziza Kifadilah. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Di sini saya akan meresensi dan menjelaskan tentang isi dari sebuah buku novel yang berjudul Bumi, karya Terelie. Saya membuat video ini untuk sebagai tugas akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk identitas buku novel, judul bukunya Bumi, temanya petualangan menemukan jati diri. Pengarangnya oleh Terelie dan bergenre fiksi petualang atau fantasi. Dan penerbitnya oleh Gramedia Pustaka Utama dan tahun terbitnya tanggal 16 Januari 2014 dan tebal halamannya sebanyak 440 halaman dan ratingnya 4 hingga 5 bintang. Buku novel Bumi adalah sebuah karya novel setebal 440 halaman yang ditulis oleh Terelie. Novel Bumi juga merupakan bagian pertama dari seri Bumi atau serial dunia paralel. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2014 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Sejak diterbitkan, buku Bumi dan buku-buku lainnya dari serial dunia paralel sering menduduki penjualan terlaris atau top 10 di toko-toko buku di Indonesia. Untuk sinopsis atau alur ceritanya, jadi cerita ini berawal dari Raib, yaitu seorang gadis berumur 15 tahun. Ia sama seperti remaja lainnya, kecuali satu hal, sesuatu yang ia simpan sendiri sejak kecil, sesuatu yang menakjubkan. Raib bisa menghilang cukup dengan menutup wajah dengan kedua tangan tubuhnya. Ia pun langsung menghilang seketika. Kekuatan aneh itu telah ada sejak ia masih kecil, bahkan sejak umur 2 tahun. Dan Raib suka sekali bermain petak umpet bersama orang tuanya. Raib meletakkan kedua telapak tangannya di wajah, dan ia pun seketika menghilang. Saat ulang tahunnya yang ke-9, Raib mendapatkan hadiah 2 ekor kucing kembar, entah dari siapa. Kedua kucing itu dia beri nama si hitam dan si putih. Dan Raib pun memiliki seorang sahabat di sekolahnya yang bernama Sally. Sally merupakan sahabat sekaligus teman semeja Raib. Hingga suatu hari, Sally bertabrakan dengan Ali, si biang kerok. Kemudian mereka pun bertengkar, dan Raib dapat membereskan pertengkaran kecil itu. Saat pelajaran Miss Keriting alias Miss Selena, Raib dan Ali dihukum. Mereka tidak boleh mengikuti pelajaran matematika. Kala itu karena mereka tidak mengumpulkan tugas. Raib menutup wajahnya dan mengintip di sela jarinya. Tiba-tiba, seseorang dengan tubuh kurus tinggi, entah datang dari mana, mengagetkannya. Sontak saja, Ali melihat Raib yang tiba-tiba muncul dan menyudutkan Raib dengan segala pertanyaan. Ali juga memasang beberapa alat buatannya di sekolah dan tasku untuk mengetahui suatu hal yang membuatnya penasaran itu. Hari itu, sepulang sekolah, setelah sampai di rumah, hanya si putih yang menyambut Raib. Raib tak melihat si hitam. Padahal, si hitam dan si putih selalu bermain dan pergi kemana-mana bersama, termasuk menyambut ketika Raib sampai di rumah. Beberapa hari kemudian, ketika malam hari, Raib berhasil menghilangkan jerawat di dahinya. Malam itu juga, sosok tinggi kurus yang beberapa hari lalu menyapa Raib di lorong sekolah berada di dalam cermin kamar Raib. Sosok tinggi kurus itu menggendong si hitam. Sosok tinggi kurus itu bernama Tamus. Ia mengatakan bahwa ia telah mengenal Raib sejak kecil, mengaku mengetahui siapa Raib dan dapat melatih menguasai kekuatan yang ada di dalam diri Raib. Ia juga mengirimkan 2 ekor kucing, yaitu si putih
dan si Hitam. Ketika Raib kecil, si Hitam ternyata tak terlihat oleh orang lain, termasuk papa dan mamanya. Si Hitam ternyata mata-mata Tamus. Tamus mengancam Raib agar tidak memberitahukan rahasia itu kepada orang lain. Dan Tamus juga memaksa Raib untuk menghilangkan benda-benda. Tamus mengaku akan menjadi gurunya dan melatih kekuatan yang Raib miliki. Hingga suatu ketika, hal yang janggal pun terjadi. Miss Selena memberikan buku PR matematika Raib langsung ke rumahnya dan mengatakan hal yang sulit dicerna oleh Raib. Apapun yang terlihat boleh jadi tidak seperti yang kita lihat. Apapun yang hilang tidak selalu lenyap seperti yang kita duga. Ada banyak sekali jawaban dari tempat-tempat yang hilang. Hingga keesokan harinya, terjadi peristiwa besar di sekolah. Gardu listrik tiba-tiba saja meledak dan menjatuhkan kabel-kabel ke arah Raib dan Sally. Sally berhasil menahan kabel-kabel listrik itu. Ia pun membuka rahasianya. Ia bisa mengeluarkan petir dari tangannya. Tiang listrik pun jatuh ke arah mereka. Raib pun menghilangkan tiang listrik itu. Sally akhirnya mengetahui kekuatan Raib. Tiba-tiba muncul Ali dan langsung membawa mereka berlari menuju aula sekolah. Semua berjalan sangat cepat. Di aula sekolah tempat mereka bersembunyi, tiba-tiba datang 8 orang berpakaian hitam dan dipimpin oleh sosok tinggi yang muncul di cermin kamar Raib pada saat itu, yaitu Tamus. Mereka ingin membawa Raib ke dunia lain, dunia klan bulan. Mereka bertiga pun melawan. Sally mengeluarkan petir dari tangannya. Dia adalah salah satu rakyat klan matahari yang hidup di klan bumi. Raib secara tiba-tiba bisa melakukan pukulan berdentum, akan tetapi mereka bertiga tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba datang Miss Keriting atau Miss Selena yang ternyata adalah pengintai dari klan bulan. Atas bantuan Miss Selena, kami bertiga tiba di kamar Raib. Raib menghilangkan buku matematikanya atas saran Ali setelah mendengar cerita singkat kejadian janggal bahwa Miss Selena memberikan buku PR matematika Raib langsung ke rumahnya. Dan kemudian buku itu berubah menjadi buku tua dengan bersampul kulit berwarna gelap dengan gambar bulan sabit menghadap ke atas dan cetak timbul. Saat Raib menyentuh buku itu, muncul sinar dari gambar bulan sabit dan seketika sinar itu menjalar ke tubuh Raib. Cahaya itu semakin terang dan tiba-tiba mereka berada di ruangan berbeda, di dunia yang berbeda, dunia klan bulan. Ruangan itu adalah kamar O, anak bungsu Ilo dan Faye. Ilo adalah perancang busana paling terkenal di klan bulan. Dunia klan bulan memiliki teknologi yang sangat maju dan ramah lingkungan. Mereka membuat sebagian besar peradabannya di bawah tanah agar tidak merusak lingkungan permukaannya. Hanya orang kaya yang memiliki rumah berbentuk balon di permukaannya. Setelah Ilo mengetahui bahwa mereka berasal dari dunia lain, ia membawa mereka ke perpustakaan dan menemui Af. Af adalah penjaga perpustakaan sekaligus kakek dari kakek-kakeknya Ilo. Dari Af terungkap bahwa dunia ini memiliki 3 dunia paralel yang saling berdampingan, yaitu dunia klan bumi, dunia klan bulan, dan dunia klan matahari. Dan terungkap, Raib adalah seorang putri bulan, seorang keturunan murni klan bulan yang siklusnya muncul 2000 tahun sekali. Dan Raib adalah keturunan ke-21. Seorang keturunan murni klan bulan
mempunyai kekuatan yang besar. Diketahui pula, buku Matematika Raib adalah buku kehidupan yang diwariskan kepada keturunan murni dan hanya bisa digunakan oleh pewarisnya. Buku itu mampu membuka portal kemanapun. Dunia klan bulan mengalami kerusuhan. Kota Tishri, tempat mereka berada, dikuasai oleh Tamus. Pasukan bayangan menyerbu gedung perpustakaan sentral. Raib, Sally, Ali, dan Ilo melarikan diri dan bersembunyi di permukaan di area pantai. Beberapa hari kemudian, Af datang lewat perapian. Ia tak datang sendiri, melainkan bersama Tog. Tog adalah panglima pasukan bayangan dari timur. Ia bertentangan dengan Tamus. Ternyata Tamus telah menyusun rencana besar sejak ribuan tahun lalu. Tog mengatakan bahwa ada seorang perempuan bertubuh tinggi dan berambut meranggas sedang disandra oleh Tamus. Ia adalah Miss Selena. Miss Selena dalam bahaya. Raib, Sally, dan Ali ingin menyelamatkan Miss Selena. Mereka pun pergi ke perpustakaan sentral yang menjadi markas sementara pasukan bayangan. Mereka pergi ke sana melewati perapian secara sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan oleh Alf. Saat mereka ingin melepaskan Miss Selena, tiba-tiba muncul 5 orang berpakaian hitam-hitam. Mereka adalah panglima klan bulan yang berada di pihak Tamus. Salah satunya Stad, panglima barat yang hendak menghabisi mereka bertiga. Tak lama kemudian, Tamus pun datang. Tamus meminta Raib untuk membawa kembali Sid isi tanpa mahkota, keturunan murni ke-20 yang merupakan kakek dari kakek-kakeknya Raib, yang dikurung di penjara bayangan di bawah bayangan menggunakan buku kehidupan. Raib tidak mau. Tamus pun membuat lubang hitam dengan buku kematian, yaitu pintu menuju penjara bayangan di bawah bayangan, dan mengancam memasukkan Miss Selena ke lubang itu. Tanpa diduga, Ali tanpa sadar berubah menjadi beruang raksasa dan menangkap Tamus dengan tangan besarnya. Kemudian melemparkan Tamus ke lubang bayangan di bawah bayangan. Tamus pun terkurung di sana bersama si tanpa mahkota. Unsur intrinsik dari novel Bumi Terelie. Yang pertama, tema. Novel Bumi Terelie mempunyai tema utamanya persahabatan, saling tolong-menolong, petualangan, dan fantasi. Novel ini bisa dibaca oleh berbagai kalangan usia. Kemudian yang kedua yaitu tokoh. Tokohnya ada Raib, Sally, Ali, Tamus, Miss Selena, O, Ilo, Faye, dan Alf. Kemudian yang ketiga yaitu watak. Watak dari Raib yaitu ia sangat baik hati, arif, bijaksana, setia, dan bijaksana. Kemudian Sally memiliki watak penakut, pesimis, penyayang, peduli, dan setia. Kemudian watak Ali yaitu jenius, nekat, ingin tahu, dan pemalas. Kemudian Miss Selena memiliki watak kuat, pemberani, penyayang, tegas, dan peduli. Kemudian watak Tamus, tamak, jahat, dan ambisius tinggi. Kemudian watak Ilo yaitu perhatian. Kemudian watak Faye, murah senyum. Kemudian watak Au, ceria. Dan yang terakhir yaitu watak Alf, yaitu ia tegas dan pemikir kritis. Kemudian yang keempat yaitu penokohan. Berikut ada penjelasan penokohan dalam novel Bumi Terelie. Yang pertama ada Raib. Raib adalah anak perempuan tunggal berumur 15 tahun, berambut panjang, yang baru pindah ke sekolah baru. Perawakannya berambut hitam,
lurus, dan panjang. Dia juga suka membaca, punya kekuatan menghilangkan benda, orang, diri sendiri, dan ia pendiam. Ia memiliki kekuatan yaitu menghilang, pukulan berdentum, tameng transparan, teknik teleportasi, teknik penyembuhan dan sentuhan tangan, menenangkan, teknik berbicara dengan alam, memiliki sarung tangan bulan yang bisa melipat gandakan kekuatan, menyerap cahaya, dan mengeluarkan suhu dingin. Memiliki buku kehidupan yang bisa membuka portal antar dunia paralel. Kemudian yang kedua, Sally. Sally adalah teman satu meja Raib di sekolah. Orangnya suka mengomel, suka kepo, tapi punya kekuatan tubuhnya bisa mengeluarkan listrik. Dia berambut pendek. Ia memiliki kekuatan mengeluarkan petir dari tangannya, kekuatan kinetik, terbang dengan kekuatan kinetik, memiliki sarung tangan matahari yang bisa melipat gandakan kekuatan, mengeluarkan cahaya, dan mengeluarkan suhu panas, kemampuan menyerap rasa sakit, mengubahnya menjadi kekuatan berlipat-lipat. Kemudian yang ketiga ada Ali. Ali adalah sahabat Roib yang terkenal biang kerok di sekolahnya. Ia memiliki sifat yang pemalas tapi tidak bodoh. Punya dua kepribadian yang berbeda. Maksudnya, di sekolahnya penampilannya sangat berantakan, tapi pas berkunjung ke rumah Raib malah terlihat sangat rapi. Ali mempunyai radar ingatan yang sangat kuat dan bisa mendeteksi keberadaan orang karena jenius. Kemudian dia memiliki kekuatan yaitu menjadi beruang raksasa dalam keadaan tidak sadar dipicu oleh emosi. Dengan kekuatan yang besar dan fisik yang kuat. Namun akhirnya ia memiliki sarung tangan yang mengontrol mode beruang sehingga transformasi hanya terjadi di tangan. Dan ia bisa menggunakan kekuatan secara sadar. Ia juga bereksperimen dengan menyuntik kode genetik Raib dan Sally sehingga ia punya kekuatan menghilang, pukulan berdentum, tameng transparan, teknik teleportasi, dan mengeluarkan petir saat mode beruang. Kemudian yang keempat yaitu Tamus. Tamus adalah musuh terbesar bagi tokoh utama. Dia tinggi, besar, kejam, dan memakai jubah hitam. Kemudian yang kelima ada Miss Selena. Miss Selena adalah guru matematika di sekolah yang ternyata punya kekuatan besar. Dia selalu dipanggil Miss Keriting. Dia memiliki sifat yang galak, dingin, tegas, disiplinnya sangat tinggi. Kemudian yang keenam ada O. O adalah anak Ilo dan Faye yang berumur 4 tahun. Sangat menggemaskan. Kemudian yang ketujuh ada Ilo. Ilo adalah seorang ayah dari anak berumur 4 tahun, makhluk di dunia lain, dan membantu tokoh utama menyelesaikan masalahnya. Dia punya apartemen mewah dan seorang desainer pakaian. Kemudian ada yang kedelapan ada Faye. Faye adalah istrinya Ilo yang gesit dan tangkas. Kemudian yang terakhir ada Alf. Alf adalah wanita tua yang bekerja sebagai penjaga perpustakaan di kota dunia lain dan sering mengenakan baju abu-abu. Kemudian yang kelima ada latar. Latar tempatnya lorong sekolah, kantin sekolah, kamar Raib, ruang kelas, ruang keluarga, rumah Raib, basement pusat perbelanjaan besar, supermarket, toko elektronik, dapur rumah Raib, lapangan sekolah, aula sekolah, rumah Ilo yang di kota Tishri, klan bulan, kamar Ili, anak sulung Ilo, stasiun sentral di kota Ishri, klan bulan, rumah Ilo, perpustakaan sentral yang berada di kota Tishri, klan bulan, ruangan terlarang, perpustakaan sentral,
hutan lembah, klan bulan, gua stasiun darurat, rumah peristirahatan di teluk kota, dan sungai. Kemudian latar waktunya pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian untuk latar suasananya lucu, menyenangkan, bahagia, menyebalkan, tertegun, kaget, tegang, takut, marah, sepi, dan lengang. Kemudian alurnya maju dan mundur. Kemudian yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasanya ada personifikasi, hiperbola, ironi, dan klasmus. Kemudian selanjutnya ada sudut pandang. Pada novel ini, pengarang berada pada sudut pandang orang pertama atau tokoh utama. Di dalam novel ini, kita akan banyak sekali menemukan kata aku di setiap cerita. Hal ini dapat kita lihat dari kutipan sebagai berikut. Aku menghela nafas, beranjak berdiri, meletakkan si putih. Baru pukul 9, aku memutuskan tidur lebih awal. Tidak ada hal seru yang bisa aku lakukan dengan seekor kucing yang mengawasiku. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat terdapat dalam novel Bumi ialah janganlah berhenti untuk mencari jati dirimu yang sebenarnya, serta janganlah menyerah menghadapi lika-liku kehidupan yang selalu menghantam. Berusahalah menyelesaikannya dan mencari solusi yang terbaik untuk segala permasalahan, karena setiap masalah pasti akan ada solusinya. Adapun juga amanat yang patut diteladani yang lainnya, yaitu rasa solidaritas yang tinggi dan saling menjaga satu sama lain dari segala bahaya atau menghadapi masalah secara bersama-sama, dan rasa kekeluargaan yang kuat di antara mereka. Kemudian unsur ekstrinsiknya. Yang pertama ada biografi pengarang. Terelie lahir di Lahat, Indonesia pada tanggal 21 Mei 1979. Umur 40 tahun. Dikenal sebagai penulis novel. Beberapa karyanya yang pernah diangkat ke layar kaca yaitu Hafalan Sholat Elisa dan Moga Bunda Disayang Allah. Meskipun dia bisa meraih keberhasilan dalam dunia literasi Indonesia, kegiatan menulis cerita sekadar menjadi hobi karena sehari-hari ia masih bekerja kantoran sebagai akuntan. Nama aslinya Darwis, lahir 21 Mei 1979, Lahat, Indonesia. Pekerjaannya sebagai penulis novel, akuntan, kebangsaan Indonesia. Pendidikan SDN 2 Kikim Timur, Kabupaten Lahat, SMPN 2 Kikim, Kabupaten Lahat, SMAN 9 Bandar Lampung, dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Periode menulis 2005 sehingga sekarang. Karya terkenal Hafalan Sholat Elisa. Pasangannya Rizky Amelia dan anaknya Abdullah Pasai dan Faizah Azkia. Kemudian nilai-nilai dalam cerita. Yang pertama, latar belakang nilai moral. Nilai moral baiknya, ayo nak, Ali, masuk. Sebelum aku bereaksi atas tawaran mama, misalnya dengan mencak-mencak mengusir Ali, justru anak itu mengangguk amat sopan. Kemudian nilai moral buruk-buruknya, sialnya saat bergegas menaiki anak tangga, Sally bertabrakan dengan teman lain yang juga bergegas. Hei, lihat-lihat dong, Sally berseru ketus. Kamu yang seharusnya lihat. Yang ditabrak balas berseru ketus. Aku menyikut Sally memberi kode, cueki saja Ali. Teman satu kelas kami yang hobinya mencari masalah. Kemudian yang kedua ada latar belakang sosial. Unsur sosial yang terkandung dalam novel ini yaitu rasa
kekeluargaan yang kuat, saling menghargai satu sama lain. Walaupun berbeda budaya, rasa solidaritas yang tinggi yang bisa susah senang bareng walaupun harus menaklukkan rintangan yang sulit. Kemudian yang ketiga, ada latar belakang nilai estetika. Nilai estetika yang ada di dalam novel ini yaitu keindahan kota Tishri yang berada di Klan Bulan, yang menceritakan kota dengan bangunan seperti balon besar dari beton dengan tiang. Di sekitar kami, ribuan bangunan serupa terlihat memenuhi seluruh lembah, persis seperti melihat bulan yang sedang mengambang di udara. Itulah pemandangan yang kami saksikan sekarang. Cahayanya lembut dan indah. Kemudian yang keempat, ada latar belakang ekonomi. Kemajuan teknologi di Klan Bumi jauh di bawah Klan Bulan, khususnya di kota Tishri. Dan yang pastinya perekonomiannya sudah maju. Di kota tersebut bahkan sudah tidak menggunakan kendaraan seperti motor atau mobil, tapi kereta kapsul di dalam tanah yang digerakkan secara otomatis. Dan kehidupan mereka kebanyakan beraktivitas di bawah tanah karena mereka tidak ingin merusak alam di permukaan tanah. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari buku novel Bumi, karya Terelie. Keunggulan bukunya, novel ini sangat menarik untuk dibaca karena alurnya yang tidak tertebak. Selain itu, terdapat kata-kata atau quotes bijak yang disampaikan oleh Terelie. Bagi para pembaca, novel Bumi menyampaikan pengajaran tentang persahabatan yang saling menghargai perbedaan dan saling menghormati satu sama lain. Untuk kekurangan bukunya atau kelemahannya dari buku novel ini adalah terdapat alur cerita yang susah dipahami, seperti berpindah tempat antar klan melalui portal yang misterius dan secara tiba-tiba. Kekuatan yang super ajaib seakan mustahil, dan penyampaian ending cerita yang sangat tiba-tiba saat sudah berpindah klan sehingga seakan menggantung pembaca. Namun, Terelie berhasil membuat para pembaca menjadi semakin penasaran tentang kelanjutan alurnya. Saran untuk buku Bumi ini adalah agar lebih mengurangi penggunaan kata-kata yang sama karena dapat membuat pembaca jenuh, dan dialog antar tokoh lebih diperjelas lagi agar tidak terjadi kesenjangan. Dan kesimpulan untuk novel Bumi ini adalah novel ini mengisahkan tentang petualangan 3 remaja yang berusia 15 tahun bernama Raib, Ali, dan Sally. Namun mereka bukanlah remaja biasa, melainkan remaja yang memiliki kekuatan khusus seperti Raib yang bisa menghilang, Sally yang bisa mengeluarkan petir, dan Ali, seorang pelajar yang sangat jenius. Petualangan menjelajah dunia paralel mereka dimulai dari sini. Dunia paralel yang pertama mereka jelajahi adalah Klan Bulan. Tetapi mereka tidak hanya sekedar menjelajah saja, melainkan mereka harus bertarung untuk menyelamatkan dunia paralel dari orang-orang jahat. Orang-orang jahat tersebut yakni bernama Tamus. Tamus memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, ia berusaha untuk membebaskan seorang pangeran yang sangat kuat dan memiliki ambisi yang sama. Pangeran tersebut sedang dipenjara, yang disebut penjara bayangan di bawah bayangan. Pangeran tersebut bernama Si Tanpa Mahkota. Sekian dari saya meresensi dan menjelaskan tentang isi buku novel yang berjudul Bumi, karya Terelie. Mohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.